Orang lihat saya politik, itu main-main aja. Iseng aja saya politik. Saya aktor. Sampai mati saya akan jadi seorang aktor. Politik, no. Ya karena kita sabar aja. Sabar, bersyukur. Ya kan? Nah, kalau rezeki kan dari mana ada. Asal kita usaha. Usaha dengan jujur. Ya kan? Supaya syuting. Di usia sekarang masih aktif syuting, rahasianya apa nih? Rahasianya jaga kesehatan. Pertama, saya tidak merokok. Yang kedua, saya tidak minuman keras. Tidak pernah. Bir, whisky, wine, tidak pernah. Yang mengandung alkohol, tidak pernah. Kemudian saya juga tidak ngopi ya. Minuman saya yang paling yang banyak itu adalah air putih. Sekali-sekali ya teh. Ya kan? Kemudian olahraga setiap hari, setiap pagi olahraga 1 jam. Keliling kompleks saya, jalan kaki aja, jalan cepat 1 jam setiap hari. Kemudian tidur yang cukup, ya kan? Tidur yang cukup. Kalau nggak terlalu penting nggak usah begadang. Sebab itu ada pepatah Inggris mengatakan early to bed, early to rise, makes man healthy, wealthy and wise. Cepat tidur, cepat pula bangun, maksudnya di pagi hari membuat manusia itu sehat, kaya dan bijaksana. Disyukurin banget, itu rahmat Allah ya, rahmat Tuhan itu ya. Saya diberikan kesehatan yang baik. Alhamdulillah juga selama pandemi saya tidak terkena COVID, ya kan. Kemudian juga ya alhamdulillah sehat, segar bugar, nggak ada penyakit, kan. Dan kalau soal acting ability, ya memang saya aktor. Mungkin born to be an actor. Mungkin saya itu dilahirkan untuk jadi aktor, bukan untuk jadi yang lain-lain, gitu. Dan juga mengenai kalau mutu acting saya kira ya, the best, ya. Kemudian juga kalau menghafal segala macam buat saya hafalan itu sangat ringan. Saya kuliah kan, S3 saya kan, S3 saya itu 3,5 tahun di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, itu kalau tidak punya ingatan yang kuat nggak bisa saya kuliah. Saya kuliah cum laude loh, doktor hukum. Jadi berarti memang ingatan saya, alhamdulillah berikan ingatan yang baik. Tapi ingatan yang baik ini kan harus kita berusaha. Kita makanan yang segar, makanan yang bergizi, jangan makanan yang berkolesterol, jangan makanan yang macam-macam gitu kan. Kemudian pola pikir yang positif. Semuanya kita harus positif, ya kan? Energi yang positif, tindakan kita positif, berpikir positif, perasaan kita juga positif, selalu positif terhadap orang lain gitu. Jadi nggak pernah memikirkan negatifnya orang lain. Sebab karena setiap orang punya negatif, saya sendiri punya yang negatifnya. Kita pikirkan yang positifnya aja. Jadi itu membuat kesehatan kita jadi baik. Kalau pikiran kita selalu negatif, buruk sangka, prejudis, lain-lain, itu akan penyakitan kita. Jadi alhamdulillah, jadi saya segar. Jadi kalau berakting itu saya total. Saya beda sama yang lain. Total saya kalau main. Ya kan, nggak pernah nggak total. Apakah itu menangis, saya tidak pernah pakai gliserin, Koroto, tidak pernah saya pakai. Saya langsung, nggak pernah saya. Boleh tanya sama semua kru, boleh tanya sama semua pemain. Ada nggak saya pakai roto atau saya pakai gliserin? Tidak pernah. Pantangan saya itu. Saya memerankan apa yang saya perankan. Tokoh yang saya perankan itu akan saya kuasai dengan baik. Sehingga penontonnya itu ada, kalau film itu ada yang dibawa pulang dari bioskop. Kalau TV mau tidur itu ada yang terbawa gitu, dengan kesan dari acting. Kekuatan acting itu luar biasa, kekuatan acting yang bagus, yang natural, yang bukan artificial, ya kan? Bukan yang dibuat-buat, bukan over acting. Saya merasa waktu kecil sudah saya rasakan.
SD, sekolah SD saya udah suka nonton film-film. Film-film barat, film-film Indonesia, film-film Malaysia zaman dulu ya. Dulu namanya film Malaya. Saya ingin sekali untuk jadi seorang aktor. Malah saya bilang pada anak-anak saya, teman-teman saya, waktu saya masih kelas 6 SD, sampai di SMP juga saya bilang, bahwa saya akan menjadi seorang aktor. Next time, saya bilang, saya akan jadi seorang aktor. Saya diketawain. Saya dianggap gila sama teman-teman, karena saya tinggal di kampung, di Palembang, ya kan. Saya nggak punya rumah di Jakarta, tidak punya sanak saudara di Jakarta, tidak punya famili di Jakarta. Bagaimana saya mau jadi bintang film harus ke Jakarta, ya kan? Tapi dengan tekad saya yang kuat, saya tamat SMA umur 18 tahun. Tamat SMA tahun 66, saya merantau ke Jakarta. Dengan niat untuk menjadi aktor. Nah, itu saya masuk ke sekolah acting. Dulu waktu itu kan terkenal yang saya ingin masuk itu adalah ATNI, Akademi Teater Nasional. Gitu. Tapi begitu sampai Jakarta, saya kecewa. Karena 2 tahun sudah tutup itu ATNI. Ada satu lagi namanya ATF, Akademi Teater Film. Saya masuk di Akademi Teater Film. Saya bareng dengan Parto Tegal, dengan Danu Umbara almarhum. Lihat aja berapa yang bisa bertahan. Ya kan? Ada yang sampai 3 tahun. Tapi udah itu hilang, pudar. Gone with the wind, berlalu bersama angin dan tidak berkesan. Tapi kalau memang aktor dari awal, itu akan tetap, ya kan? Bukan bintang. Kalau bintang itu dapat beberapa masa, dalam beberapa kurun waktu. Tapi kalau aktor sepanjang masa, kita lihat aktor-aktor besar, ya kan? Baik Marlon Brando, Sean Connery, Anthony Hopkins, Al Pacino, itu aktor. Mereka tetap akan bertahan, ya kan? Datang pemain baru juga nggak bisa menggoyang dia. Kekuatan aktingnya udah memang luar biasa. Ada khawatir, sekarang coba hitung yang berkualitas itu bisa dihitung sekarang. Siapa aktor besar sekarang bisa dihitung. Itu kan, karena apa? Itu aja, instan, ya kan? Easy come, easy go, datang karena ganteng, pernah jadi cover boy, cover girl, main film, yang tidak berkesan filmnya, cuma karena cantik, orang dia cantik, ganteng, itu aja cuma modalnya. Kan bisa tua. Kan belum sampai tahun datang lagi lebih muda lagi, lebih ganteng, lebih keren, lebih cantik, ke laut lagi yang ini. Jadi tidak bisa, harus punya kemampuan, harus punya kemampuan untuk menjadi seorang aktor. Kalau tidak punya kemampuan jadi aktor, jangan jadi aktor, nggak gampang jadi aktor. Ada orang memaksakan diri untuk menjadi aktor, main film, jadi figuran ini, tapi sampai mati begitu-begitu aja nggak ada kemajuan. Sampai mati nggak ada kemajuan, nggak terkenal. Istilahnya sekarang skuter. Selebriti kurang terkenal, ya kan? Nggak percuma, memang ada kemampuan. Orang akan lihat kemampuan seorang. Berharga seorang itu karena kemampuannya. Harapan saya konsekuen, bertanggung jawab dengan profesi yang disandangnya, disiplin, ya kan? Perbaiki lagi aktingnya, belajar lagi, banyak nonton film-film yang bermutu. Terutama film-film Amerika, ya kan? Perdalam lagi ilmu pengetahuan, banyak baca buku, jangan keluyuran yang nggak keruan, masuk bar segala macam, ya bertahan, baca. Dengan baca buku, nah, itu menjadi cerdas. Orang cerdas kelihatan dari matanya. Kalau aktor itu bodoh, ketahuan matanya mata goblok, ya kan? Nggak bisa dia jadi tokoh pinter, masih matanya mata bodoh, nggak bisa. Jadi harus punya banyak ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu sangat penting. Ilmu membuat hidup menjadi mudah. Seni membuat hidup menjadi indah. Iman membuat hidup menjadi terarah. Itu. Ilmu harus punya. Seni harus punya. Iman juga harus punya. Kemampuan untuk memainkan peran orang lain itu bukan gampang. Bisa kan? Saya kan dalam kehidupan saya baik kan. Anak istri, keluarga saya baik, tapi saya memerankan tokoh-tokoh jahat terus, antagonis. Bagaimana kalau saya tidak punya kemampuan untuk itu? Bagaimana? Jadi lucu, jadinya kan? Bukan orang benci, malah orang ketawa. Tapi kalau saya memainkan peran antagonis, orang pasti marah. Pasti marah orang semua.
Ya, karena saya memainkan dengan total seluruh jiwa raga saya, seluruh konsentrasi saya kerahkan ke sana. Orang lihat saya politik, itu main-main aja, iseng aja saya politik, saya aktor. Sampai mati saya akan jadi seorang aktor. Politik, no. Cuman saya untuk pergaulan aja, nggak ada, iseng aja saya. No. Mendirikan partai, berapa partai saya dirikan, ya kan? Tapi saya tidak ingin jadi politisi. Tambah senang saya, ya kan? Kalau seminggu sekali kan honornya kan cuma sekali seminggu. Kalau stripping tiap hari saya dapat duit. Iya kan? Besaran gaji saya daripada gaji menteri. Sejauh punya bakat, nggak apa-apa. Main film sama sinetron beda. Sinetron hanya main satu film, satu judul mempertahankan actingnya itu hanya satu film. Kalau stripping bisa ribuan. Tukang burung aja 1.700 episode harus mempertahankan karakternya tetap tidak berubah. Itu susah. Itu kan. Tapi kalau film satu aja cuman. Selesai. Belum tentu lagi, mungkin 4 tahun lagi baru main lagi. Stripping tiap malam. Dan cepat terasa. Bangga dong, bangga. Bahwa aktor kita itu bisa laku di luar negeri, gitu. Bisa kelas internasional, ya jangan jago kampung. Seorang aktor itu harus cerdas, harus berilmu. Jadi otak itu penuh dengan ilmu, matanya kelihatan bahwa dia pintar. Semua udah, jadi Banji pun sudah saya. Iya kan? Ya terserah tergantung dengan ceritanya. Yang saya ingat sekali itu waktu zaman masih Multivision ya dulu, Janjiku. Saya jadi tokoh Om Jos. Semua ibu-ibu benci sama saya. Iya, semua orang benci sama saya. Saya pun juga benci kalau nontonnya. Jangan ke orang lain. Saya, Paramita Rusady, Uli Arta, Rainur Subakti, ya kan, Lulu Tobing. Pernah saya di Malaysia di Petronas sama teman-teman, bukan artis ya, teman-teman dari pengusaha. Saya mau naik itu tiba-tiba saya dipukul orang. Saya kenceng sekali pukul, sakit sekali. Bapak-bapak pukul saya. Teman-teman saya udah mau pukul balas. Dia minta ampun tuh orang. Minta ampun. Sampai dia lutut ke bawah. Dia disuruh istrinya. Istrinya hamil, istrinya paling benci. Kalau pada suatu hari ketemu Anwar Fuadi, gebukin aja katanya. Awas kalau nggak digebukin. Dia lihat saya, istrinya, tuh gebuk saya maafin. Kalau orang benci sama saya jadi antagonis, itu sukses. Kalau saya antagonis, orang nggak benci. Ini juga saya berkesan, Samudra Cinta. Iya, saya jadi bapak yang baik, tapi kelakuan di masa lalu saya jelek. Saya harus tanggung itu di masa tua. Tapi saya mainkan peran itu dengan baik sekali. Sampai 670 episode, kan lumayan. Enggak, kecuali peran-peran yang film hantu, nggak suka saya. Membohongi rakyat, membohongi masyarakat, hantu itu nggak ada. Iya, karena manusia kan, masyarakat ini terpesona. Padahal itu nonsen, bohong, membodohi rakyat itu. Apa saja, itu saya cita-citakan pada tokoh kayak begitu. Saya bisa mainkan dengan baik. Mungkin lebih baik dari Marlon Brando kalau saya mainkan. Harus setia dengan profesinya. Dia aktor, dia harus setia, disiplin, ya kan? Bisa bekerja sama dengan seluruh kru, dengan sutradara, dengan pemain, dengan produser, harus bisa kerja sama. Pandai membawa diri, ya kan? Pandai membawa diri, tidak bikin keributan. Jangan tahu di film ini berkelahi sama kru, berkelahi sama sutradara. Itu jangan, itu bodoh. Itu perbuatan bodoh. Jaga teamwork yang baik. Dengan teamwork yang baik akan menghasilkan film atau sinetron yang baik. Itu. Jaga etika juga jaga juga persahabatan, ilmu bergaul bagaimana. Bila perlu baca buku Dale Carnegie, Tuhan ingin banyak kawan, beli itu. Belajar bagaimana untuk memperluas pergaulan. Jangan mempersempit pergaulan. Ya kan? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain.